Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasbiru wa rabitu. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, pada jamaah Allah yang salat subuh, alhamdulillah kita sudah seminggu melaksanakan ibadah saum dibarengi dengan ibadah-ibadah lainnya yang mulai sedekah, tadarus Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan membalas dengan pahala yang melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi di awal mukadimah disampaikan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar dalam kondisi apapun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sering kita mendengar ada istilah atau orang-orang yang melakukan tega ya, dengan dalil kesabaran saya sudah habis. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada kesabaran orang yang bisa bersabar. Sabar yang pertama seperti diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah akan menguji orang yang beriman dengan sedikit rasa ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau sakit. Inilah ujian yang pertama, ujian kesabaran yang pertama. Betapa tidak manusia ketika diberikan sedikit cobaan, kata Allah sedikit ketakutan, kekurangan harta, sakit. Betapa banyak orang, kalau kata orang Sunda, ngarasulat, iraha cagirna ya, atau yang kekurangan ini hidup gini-gini terus, ya Allah, kapan ini berubahnya? Maka disinilah ujian kesabaran berupa kekurangan harta, ya, atau dengan kata lain mungkin yang miskin ya, tidak memiliki apa-apa, untuk membeli sesuatu tidak bisa langsung, mungkin hanya melihat orang, ya, orang sudah kebeli, ini kita belum. Di situ ada ujian kesabaran. Bagaimana jika mereka tidak sabar, maka akan ada minimal, paling minimal mereka akan menyalahkan Allah, kemudian akan membunuh dirinya sendiri karena ketidaksabaran. Gitu rasa sakit. Rasa sakit itu
seharusnya kita syukuri sebagai kifarat, penebus dosa-dosa kecil, bukan aral. Nah, ini kita harus sabar. Apa yang kita lakukan? Pertama, Kita terima, ya, sakit itu kita terima sebagai bentuk rasa sabar. Yang kedua, ikhtiar sembuh, ya. Ikhtiar sembuh, kita serahkan tawakal ketika qada Allah Subhanahu wa taala, misalnya tetap diberikan sakit, kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pahala apa? Ajruhum bi ghairi hisab. Nah, inilah pahala kesabaran itu, ajruhum bi ghairi hisab. Bagi mereka pahalanya tidak terhitung, tiada batas, unlimited, hak prerogatif Allah. Kalau kita mendengar ada pahala sholat isyraq atau syuruk haji, jika disebutkan pahalanya, ya, seperti pahala haji, ibadah haji. Kemudian amalan-amalan lain pahalanya seperti sekian. Nah, ini kesabaran ini dalam menghadapi masalah, ya, masalah yang kita hadapi, yang pertama tadi, ya, masalah ujian dalam hal sakit dan kekurangan, pahalanya adalah tidak terhitung, tidak terhingga. Tidak disebutkan nominalnya. Bisa diberikan masuk surga tanpa hisab, bisa. Tidak dibatasi. Yang ada batas itu tadi, kita mengatakan sabar kita sudah habis. Makanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar ini selalu bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, seperti itu. Lalu sabar berikutnya itu adalah dalam hal ketaatan. Ini pun demikian. Kalau tadi ujian-ujian kehidupan, meningkat lagi itu kesabaran dalam hal ketaatan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Kita ini harus sabar, ya. Ketika taraweh 23 rakaat, imamnya panjang, sabar ya Allah. Memang demikian, sabar. Karena apa? Ini kita harus taat, ya. Kita harus taat dalam menjalankan perintahnya. Puasa, begitu pun demikian. Alhamdulillah kalau di kita ini puasanya pas, ya, tidak lama. Tapi bagi negeri-negeri yang sehari siangnya itu lebih dari 12 jam, ya, mungkin orang Indonesia lagi berada di Jepang misalnya, ya. Mengapa dikatakan negeri matahari terbit itu? Pertama, memang ada waktu yang siangnya itu lebih lama daripada malamnya. Itu lama, bisa 14 jam, ya. Apalagi di posisi terik. Sabar, taat. Begitupun dalam hal menjauhi larangannya, ya. Hawa nafsu kita itu menginginkan bahwa sesuatu maksiat itu dilaksanakan, ya. Ada kesempatan. Biasanya kejahatan itu, kata Bang Napi, selain ada niat, ada kesempatan. Diberikan amanah di tempat pekerjaannya, lahannya lahan basah. Saya ambil contoh seperti itu misalnya. Dia begitu mudah, gampang untuk, ya mohon maaf, mengkorupsi, mengambil uang, ya. Padahal agama melarang. Dia bersabar untuk menahan, ya. Duh, kalau saya ambil ini melebihi gaji saya, ya, terus itu kabur. Saya gaji bertahun-tahun kecil, ya. Ini ada kesempatan menggasak uang, padahal ini dilarang. Tapi dia bersabar dengan gaji yang kecil tadi, dia amanah, dia tidak mengambil hak orang lain, dia bersabar menjauhi apa yang dilarang. Jadi sabar, ya. Yang kedua ini sama-sama, ya, harus kita laksanakan, dan ini adalah ujian keimanan yang lebih tinggi daripada yang tadi. Karena ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama ini kesabaran pada umumnya. Kesabaran pada umumnya. Kemudian yang berikutnya yaitu
dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini meningkat lagi, naik lagi. Ya. Yang paling kecil kalau kita misalnya contoh yang kecil saja ya, amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita saja. Gimana rasanya kalau kita mau menasehati ya, anak kita, betapa sulitnya jaga ini lisan gitu ya. Jangan sampai wah gimana gitu ya kepada anak kita dengan mengucapkan kata-kata sumpah serapah, doa-doa yang tidak baik. Kita tidak bersabar dalam mendidik, terutama dalam beramar ma'ruf munkar. Beramar ma'ruf munkar ini perlu dengan kesabaran. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu hampir 10 tahun. 10 tahun apa yang terjadi? Orang-orang Mekah luar biasa penolakannya, bahkan sampai-sampai ketika dakwah ke Taif, ya, penduduk di sana apa? Bukan hanya menolak dengan lisan, dengan cemoohan, tapi dengan fisik, dengan melempari batu, sampai diriwayatkan Rasulullah terluka. Turunlah malaikat Jibril, ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah untuk membalas penduduk Taif ini. Ya. Insya Allah akan saya laksanakan, kata malaikat Jibril, karena doa Rasulullah pasti diijabah. Ya, dengan mengatakan malaikat Jibril itu gunung Uhud akan saya lemparkan itu kepada penduduk Taif yang melukai Rasulullah. Rasulullah berdakwah. Ya, kemudian apa yang dijawab? Mereka itu belum tahu. Ya, mereka itu belum tahu. Misalnya insya Allah di waktu-waktu berikutnya akan ada cahaya Islam, akan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Betapa sabarnya Rasulullah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita baru sedikit saja mungkin menasehati yang kecil saja anak kita, betapa sulitnya tangan kita main kasar, lisan kita enggak sabar, sumpah serapah. Ya. Pada Rasulullah berdakwah 10 tahun lamanya di Mekah hanya sedikit pengikutnya, bahkan adanya intimidasi ya, dengan kekerasan, dengan boikot, ancaman pembunuhan. Beliau bersabar, subhanallah, sampai akhirnya beliau berhijrah mendapatkan kemenangan dari Futuh Mekah. Inilah buah kesabaran. Nanti biasanya walaupun tidak di dunia, di yaumil akhir. Untuk itulah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan gemblengan dalam melatih kita bersabar, ya, bersabar menahan amarah, bersabar menahan makan dan minum walaupun halal, ya, kita tahan, kita sabar. Ini dalam rangka melatih kesabaran kita. Hawa nafsu kita, ya, kalau ada yang mengatakan mengajak membuat emosi, katakan saya sedang saum, saya sedang berpuasa. Ya, bersabar. Kita tidak begitu mudahnya emosian, apalagi kalau di jalan ya. Bagi para pekerja berangkat senggol sedikit nih. Hari ini itu orang-orang begitu mudahnya untuk marah, ya, tidak bersabar. Itu saja, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala, yaitu berupa pahala yang tidak terhingga. Dan yakinlah bahwa jika kita menjadi orang-orang yang sabar, Allah itu bersama kita dimanapun dan kapanpun. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.